Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Desandi dengan NPM 1951141. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu hukum administrasi negara. Nah, dan apa aja materi pembelajarannya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini adalah materi pembelajaran hukum administrasi negara. Yang pertama itu ada definisi, sejarah, dan ruang lingkup. Yang kedua ada sumber, ciri, dan peran hukum administrasi negara. Yang ketiga adalah konsep negara hukum. Yang keempat ada keputusan dalam hukum administrasi negara. Yang kelima ada perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Yang keenam ada kedudukan dan tindakan hukum pemerintah. Yang ketujuh atau yang terakhir ada asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi, sejarah, dan ruang lingkup. Nah, ini adalah beberapa ahli dalam ilmu hukum administrasi negara, yaitu Van Vollenhoven dan Profesor Mutsan. Nah, langsung saja masuk pembahasan yang pertama, itu adalah Van Vollenhoven. Nah, beliau mengatakan hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah. Apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Nah, selanjutnya ada Profesor Mutsan. Beliau mengatakan hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Nah, selanjutnya saya mencari di link atau web tentang hukum administrasi negara tersebut. Hukum administrasi negara adalah hukum tentang pengadministrasian negara, yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya, serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengikat kesejahteraan umum. Nah, selanjutnya adalah sejarah hukum administrasi negara. Nah, sejarah hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan di negeri Belanda disatukan dalam hukum tata negara yang disebut Staats- en Administratieverecht. Pada tahun 1946, di Universitas Amsterdam baru diadakan pemisahan mata kuliah administrasi negara dari mata kuliah hukum tata negara. Dr. dan Mr. Fakting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah hukum administrasi negara. Tahun 1948, Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam, memisahkan hukum administrasi negara dari hukum tata negara yang diberikan oleh Kranenburg. Di Indonesia, sebelum Perang Dunia Kedua, pada Rijkshogeschool di Jakarta diberikan dalam satu mata kuliah dalam Staats- en Administratieverecht yang diberikan oleh Mr. Legeman sampai tahun 1941. Baru pada tahun 1946, Universitas Indonesia di Jakarta, hukum administrasi negara dan hukum tata negara diberikan secara tersendiri. Hukum tata negara diberikan oleh Profesor Racing, sedangkan hukum administrasi negara diberikan oleh Mr. Prince. Berdasarkan penjelasan yang telah saya utarakan, bahwa ilmu hukum administrasi negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntutan negara atau masyarakatnya. Sehingga lapangan yang akan digali pun sangat luas dan beraneka ragam dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup yang dipelajari dalam studi hukum administrasi negara ini terdiri dari 6 hal. Nah, apa-apa saja? Yang pertama itu adalah hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Nah, yang kedua ada hukum tentang organisasi negara.
Yang ketiga ada hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Nah, yang keempat ada hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Nah, yang kelima itu ada hukum administrasi negara, pemerintah, daerah dan wilayah yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu adalah hukum administrasi negara kepegawaian, yang kedua ada hukum administrasi keuangan, yang ketiga ada hukum administrasi material, yang keempat ada hukum administrasi perusahaan negara, yang kelima adalah hukum tentang peradilan administrasi negara. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sumber, ciri, dan peran hukum administrasi negara. Nah, sumber hukum administrasi negara itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada PP, yang keempat ada Permen dan Kepmen, yang kelima ada jurisprudensi, yang keenam ada hukum internasional, yang ketujuh ada doktrin, yang ke-8 ada UUD 1945, yang ke-9 ada Perpu, yang ke-10 ada Kepres, yang ke-11 ada Perda dan Kepkada, yang ke-12 ada hukum tidak tertulis, dan yang terakhir ada Keptun. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbedaan HTN dan HAN. Nah, hukum tata negara adalah mengatur pembentukan badan-badan negara, PK, pusat, dan daerah. Baru membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi, memberi dasar hukum, badan melakukan perbuatan, membuat peraturan, dan melaksanakan peraturan. Nah, kalau di hukum administrasi negara, HAN menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. Hukum administrasi negara juga mengatur hubungan UN dengan pemerintah. Baru hukum administrasi negara juga kelanjutan dari hukum tata negara. Dan hukum administrasi negara mewujudkan tugas hukum tata negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri hukum administrasi negara tersebut. Yaitu yang pertama adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negaranya. Baru adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. Baru adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Dan yang terakhir mencakup pengelolaan administrasi terhadap lembaga tertentu. Nah, apa sih peran hukum administrasi negara ini? Peran hukum administrasi negara adalah menjalani administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman, dan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu konsep negara hukum. Nah, apa sih konsep negara hukum itu? Atau apa-apa aja sih dalam konsep hukum negara hukum itu? Nah, konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Nah, selanjutnya itu ada unsur negara hukum. Menurut Schall, unsur-unsur negara hukum apa-apa aja, dan yang pertama adalah perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang kedua ada pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu atau hak-hak tersebut. Nah, yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir ada peradilan administrasi dalam perselisihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke keputusan dalam hukum administrasi negara. Definisi keputusan TUN
Utrecht. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang peradilan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, selanjutnya masuk kita ke unsur keputusan tata usaha negara. Apa-apa aja? Yang pertama itu adalah pernyataan kehendak sepihak. Nah, yang kedua ada dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Yang ketiga ada didasarkan oleh kewenangan hukum yang bersifat publik. Nah, yang keempat ada ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual, bermaksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Nah, yang selanjutnya ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang peradilan TUN. Yang pertama itu ada apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Yang kedua ada jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Nah, yang ketiga itu ada dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana bermaksud dalam ayat 2. Maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Nah, menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Secara umum, ada 3 macam perbuatan pemerintahan itu. Yang pertama ada perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan atau regeling. Yang kedua ada perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan atau besticking. Dan yang terakhir ada perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan atau materielle debt. Nah, penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain apabila penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut. Nah, perlindungan hukum dalam bidang perdata. Pemerintah dalam tugasnya mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Persamaan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik dilakukan melalui peradilan umum. Kedudukan pemerintah dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga pemerintah
dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Konteks ini sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kesamaan kedudukan di muka hukum. Merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada perlindungan hukum dalam bidang publik. Dia ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu adalah perlindungan hukum preventif dan yang kedua ada perlindungan hukum represif. Nah, hukum preventif itu apa? Yaitu memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Nah, yang kedua itu kan ada hukum represif. Nah, apa itu? Itu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah ini bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pengakuan dari negara tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kedudukan dan tindakan hukum pemerintah. Nah, ini adalah res positiae. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Nah, dalam perspektif hukum privat, negara adalah badan hukum publik. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan, salah satunya jabatan pemerintahan. Dalam hukum dikenal badan hukum. Pihak publik dan pihak privat lihat pada cara pendiriannya, wewenangnya. Konsekuensi BH, memiliki harta kekayaan yang berpisah atau terpisah. Jabatan tidak memiliki harta kekayaan, yang memiliki harta adalah induk dari jabatan tersebut. Jabatan punya hak dan kewajiban, wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Perbuatan hukum jabatan diwakili oleh pejabat, sehingga pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan. Hak dan kewajiban berjalan terus meski pejabat berganti. Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh HTN dan HAN. Pejabat diatur dalam hukum kepegawaian. Dalam hukum administrasi negara, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, res positiae, pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan. Sedangkan dalam hukum privat, sebagai wakil dari badan hukum pemerintahan. Nah, kedudukan pemerintahan sebagai subjek hukum mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum pemerintahan. Kedudukan pemerintahan dalam ranah hukum publik dan hukum privat, perbedaannya terletak pada tindakan hukum dan akibat yang ditimbulkan atau bestructurandeling, diartikan sebagai atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara atau bestrus organ dan dalam bestrus fungsie. Unsur-unsur tindakan pemerintah. Tindakan hukum pemerintah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukan sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah.
Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan yang dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Tindakan yang dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintahan. Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum, dan tindakan hukum pemerintah dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat. Nah, selanjutnya ada tindakan hukum publik. Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum privat adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam pergaulan keperataan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya kita masuk ke asas-asas pemerintahan yang baik atau AAUB. Nah, selanjutnya adalah urgensi AAUPB. Asas-asas umum dijadikan dasar atau tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kelaziman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Nah, selanjutnya kita masuk ke kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Yang pertama itu adalah AAUPB merupakan suatu konsep terbuka. Ia berkembang menyesuaikan dengan tempat dan waktu di mana konsep ini berada. H. D. Van Wyk menulis sebagai berikut. Organ-organ pemerintahan yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terkait pada peraturan perundang-undangan saja. Hukum tertulis harus juga memperhatikan hukum yang tidak tertulis, yaitu AAUPB. Nah, yang ketiga ada Philippus M. Hudson. AAUPB harus dipandang sebagai norma hukum yang tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Nah, ini adalah 13 asas dalam AAUPB tersebut. Yang pertama adalah asas kepastian hukum, yang kedua asas keseimbangan, yang ketiga adalah asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat adalah asas bertindak cepat, yang kelima asas motivasi untuk setiap keputusan, yang keenam ada asas tidak mencampur adukan kewenangan, yang ketujuh ada asas permainan yang layak, yang ke-8 adalah asas keadilan dan kewajaran, yang ke-9 asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, yang ke-10 adalah asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, yang ke-11 asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, yang ke-12 asas kebijaksanaan, dan yang terakhir yang ke-13 adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Nah, saya sudah selesai menjelaskan materi-materi tersebut. Semoga untuk kalian itu bermanfaat, karena saya masih di sini masih belajar. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa, yang sempurna hanyalah Tuhan semata. Terima kasih telah menonton video saya dan mendengarkan penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.